Saya tidak membiarkan pencurian salam terjadi di sini. Jadi saya ucapkan salam, saya jawab sendiri. Sekarang kita berbagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Jamatong, salam loper. Tepuk tangan buat saya. Ini kehormatan buat saya. Terima kasih atas undangannya Ibu Susi. Beliau ini luar biasa karena secara filosofi tepat kalau Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena ketika ingin laut jaya, maka yang berkuasa atau yang memimpin harus wanita. Kita harus belajar dari sejarah. Nenek moyangku orang pelaut, bukan rakyat. Jadi yang lebih bisa menguasai laut, wanita. Laut selatan yang menguasai Niro itu, bukan bapak kalau gitu, wanita dan tegas seperti Ibu Susi. Makanya kalau yang boleh tepuk tangan ya boleh. Makanya kalau ada ikan kapal yang muncul ikan di wilayah NKRI kemudian diledakkan, ditenggelamkan, itu adalah tindakan tegas. Walaupun awalnya saya juga heran, saya sempat bertanya kepada beliau, Bu, kenapa kapal-kapal itu diledakkan, ditenggelamkan? Jawabannya sederhana, karena tidak bisa meledak dan tenggelam sendiri. Jadi kita bantu ledakan dan tenggelamkan. Jadi kalau mereka protes itu sebenarnya aneh, dibantu malah protes. Jadi prinsipnya kita menegakkan kedaulatan kita di bidang ya kelautan ya. Karena kita ingat kalau dulu perjuangan maritim rebut kembali, ini saatnya maritim rebut kembali. Dan hadir juga Menteri Kelautan dan juga Perikanan terdahulu Bapak Sarwono Kusumanaga, Bapak Freddy Numeri, Ahmad dan Bapak Fadel Muhammad. Nah, nama saya membahas nama. Kenapa? Karena beliau-beliau ini menjadi menteri dalam masalah kelautan dan perikanan karena nama itu membawa rasa. Kalau disebut gula itu membawa rasa manis, kalau disebut garam membawa rasa asin. Nah, nama beliau Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Kusuma Atmaja ini ada makna. Kusuma, khusus urusi masalah air. Atmaja agar tetap maju dan jaya. Kalau di kelautan contoh, Pak Freddy Numeri, nomor es bahari. Pak Fadel Muhammad, Faham dengan laut. Ini pas nama-nama beliau dikeluarkan itu pas. Susah. Tapi begini, nama beliau membawa aura positif untuk kelautan kita. Susi, sukses dan berprestasi. Puji Astuti, puji, mampu dan teruji. Astuti, Anda semua tahu itu sudah terbukti. Jadi jangan gara-gara saya diundang kemudian singkatannya saya bikin bagus-bagus. Bukan, itu bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan. Karena nama membawa rasa. Makanya memberi nama itu harus sudah baik karena nama adalah doa. Itulah pentingnya. Kenapa saya menaruh nama Jakarta? Karena filosofinya kelautan itu kan mengenyangkan. Jadi saya berharap kehadiran saya ini bisa mengenyangkan Anda secara fisik maupun psikis. Ya kira-kira seperti itu. Itulah nama membawa rasa. Sampai nama anak saya pertama itu, karena nama itu penting, jadi waktu anak saya mau lahir dulu cerita sedikit ya. Istri saya sudah merasa mau melahirkan, posisi di rumah. Saya bawa pakai mobil mau ke rumah sakit. Jakarta macetnya waktu itu minta. Belum sampai rumah sakit anak saya lahir. Makanya untuk mengingat peristiwa bersejarah lahirnya anak, saya beri nama Jonathan.
brojol karena kemacetan. Jadi kalau saya lihat anak-anak langsung ingat proses kelahirannya. Tapi itu masih penting. Saya punya teman di Jogja, proses kelahirannya hampir sama dengan anak saya. Malam-malam, tapi teman saya ini nggak punya kendaraan, jadi panggil becak. Tapi hampir jam 12 malam becak nggak ada, akhirnya pinjem becak sendiri, dikayu sendiri oleh teman saya. Istrinya naik becak, dikayu sendiri ke rumah sakit. Sama persis, belum sampai rumah sakit di jalan sudah lahir. Tapi gregetan teman saya itu emosi karena sudah ngos-ngosan, tapi nggak sampai rumah sakit sudah lahir. Makanya diberi nama Darwis Suherlan. Keren kan? Artinya apa? Modal Darwis ke susu lahir. Itu sambil emosi nggak boleh. Nama membawa rasa. Ini contohnya yang di luar. Mungkin merasa sampaikan ini mengingatkan lagi. Ingat kasus kopi sianida. Kenapa dulu sidangnya tiap malam berlarut-larut? Karena nama membawa rasa. Tersangkanya Jessica. Ini berlarut-larut karena nama Jessica. Jessica, jelas kasus ini susah diterka. Ya, korbannya Mirna. Kenapa Mirna menjadi korban? Karena Mirna minum racun belum pernah. Jadi nama harus ada. Saya nggak bercanda aja. Tapi sebenarnya saya pernah hadir di gedung ini atau di gedung depan, saya lupa. Jadi di gedung ini ya 2 kali saya hadir. Sebelumnya juga pernah ini. Tapi waktu itu belum apa-apa. Setelah sekarang diundang saya agak deg-degan. Karena saya kalau masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan jadi ingat nama-nama ikan, Bu. Saya deg-degan gitu. Takutnya nanti Bu Susi minta saya menyebutkan nama-nama ikan. Enggak ya. Saya sudah punya sepeda, Bu. Harus disuruh menyebutkan. Tapi saya merasakan betapa manfaatnya ikan untuk kehidupan kita ini benar. Karena ada juga kita menggiatkan atau mensosialisasikan untuk makan ikan. Karena ikan itu proteinnya sangat luar biasa. Dengan mengkonsumsi ikan itu kecerdasan kita bertambah. Makanya anak saya itu saya beri ikan setiap hari. Kalau beli ikan asin. Tapi kecerdasannya meningkat. Cuma kalau saya panggil, nah itu gitu. Tapi tidak. Jadi satu sisi kalau kita mengkonsumsi ikan menambah kecerdasan otak kita. Yang kedua, manfaat yang praktis dan sudah terlihat, nyebut 4 nama ikan aja dapat sepeda. Itulah manfaat ikan. Luar biasa. Makanya kita galakkan untuk mengkonsumsi ikan itu karena memang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat ikan. Ini kesempatan untuk halal-halal, mungkin ini tiap tahun dilaksanakan, Bu, ya, karena ini adalah ajang untuk kita bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Kenapa ini setiap tahun terjadi? Karena kita setiap tahun saling bermaaf-maafan, bukan maaf beneran. Cuma kalau maafnya beneran nggak perlu setiap tahun. Karena cuma maaf-maafan harus diulang, belum beneran. Kalau mobil-mobilan itu kan bukan mobil beneran. Jadi maaf-maafan bukan maaf beneran. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, biar tiap setahun ada acara seperti ini, saya siapkan waktu. Kalau perlu Kementerian Kelautan dan Perikanan lebaran setahun 2 kali saya siap. Saya kira kalau itu bisa dilaksanakan akan membantu roda perekonomian. Keluarga saya maksudnya. Ini saya tidak sendirian karena waktu kita juga tidak panjang, saya tidak sendiri, saya mau membawa seorang teman. Di teman saya luar biasa, jangan dilihat orangnya. Oh bukan ini. Ah yang ini. Ini teman saya, orangnya sederhana. Namanya Tato, tapi prestasinya yang harus kita banggakan. Karena Mas Tato ini akan dikirim ke Spanyol. Agustus nanti akan dikirim ke Spanyol mewakili Indonesia. Kita doakan Mas Tato menang. Kalau mau jadi dengan banteng, Bu.
Bukan. Satu, iya. Colok depan orang-orang banyak jangan gabung dengan pamer. Tapi mohon maaf ini saya bocorkan terlebih dahulu. Mas Tato ini dulu karyawan di Perikanan. Dulu di mana? Saya di Perikanan, di karantina ikan. Di karantina. Ini serius betul. Mungkin dulu karena nggak cocok memang saya di Perikanan. Kenapa? Saya baru menyadari ternyata saya kidal. Hah? Jadi nggak cocok kanan kiri ya saya. Perikanan bukan kanan kiri. Ini enggak. Dulu ini di karantina. Kenapa? Karantina biasanya kalau ingin tahu karantina itu ada 4 suku kata. Karantina. Oh, ada maksud Lo artinya karyawannya penuh dedikasi dan disiplin tinggi. Jus. Apa tadi Karyawannya penuh dedikasi tinggi dan disiplin yang tinggi. Rancangan kerjanya sudah jelas mencegah hama dan penyakit masuk ke wilayah Indonesia. Tiap hari kerjanya nongkrong di terminal, bandara, dan pelabuhan. Naik gaji selalu menjadi impian dalam hidup saya. Calon saya hadir di sini bukan apa-apa karena beliau Ibu Susi. Loh, saya kagum dengan beliau ini. Susi suka sama ikan. Suka sama. Ya maksudnya menyayangi. Saya kagum beliau bukan apa, saya kagum sejak dulu ya. Saya punya cita-cita punya anak, saya kasih nama Pujiastuti. Susi Pujiastuti. Wah, ngefans benar Pak. Anak lahir langsung saya kasih nama Susi Pujiastuti. Wah, cita-cita tercapai dong. Istri saya marah. Kenapa dikasih nama Susi Pujiastuti? Kamu nggak tahu beliau siapa? Oh, yang beli menteri. Itu ketinggalan zaman itu. Anak kita kan cowok Pak. Kalau itu kamu yang nikah. Karena beda nama dan cocok untuk laki-laki itu perempuan beda, jangan dipakai. Oh, biar nama beliau tetap ada, depannya saya kasih nama cowok. Apa? Joko. Terus sekarang Joko Susi Pujiastuti. tapi Bu Susi, Tapi jangan nggak tahu nih, Bu Susi, Pak Sarwono, Pak Numbeli, ya Pak Fadel. Dia berani bahasa bukan orang asing. Bukan, betul lah Indonesia ya. ya, semua tahu toh. Ya itu semua tahu. Bahkan Pak Freddy Numbeli itu anggap saya saudara sendiri. Tapi ketemu Pak Freddy, saudara siapa ya? Kalau yang anggap saudara kan nggak manggil saya saudara. Itulah. Terima kasih Pak. Namanya nggak kenal ya. Tapi kalau Bu Susi jelas, Bu Susi dengan saya punya apa ya? Hubungan emosional yang dekat. Makanya kalau dekat saya beliau itu emosi terus. Saya jaga jarak, jaga emosi. Tapi satu prestasi Bu Susi yang buat saya kagum. Apa itu? Selama kelautan dan perikanan dipegang oleh beliau, luar biasa. Prestasi Laut Indonesia nggak pernah kering. Iya benar sih memang. Benar-benar. Karena jangankan itu berarti laut kita semakin hidup ya. Semakin hidup. Nggak ada di negara lain apa loh laut malah mati. Kita hidup. Di Timur Tengah ya. Hebat, kamu itu nggak punya terencana gitu. Nyanyi, bicara soal nyanyi. Ibu Susi juga menyanyi. Tapi nggak apa-apa Bu, silakan menyanyi. Karena ada pepatah, Apa? semua orang pasti bisa menyanyi. Betul. Walaupun tidak semua orang mau mendengarkan. Bu Susi itu nggak pernah apa show of force suara. Betul. Dia tuh kalau suruh nyanyi, 2 lagu paling suara saya hilang. Tapi kalau suruh teriakin maling di laut 2 kilo kedengaran. Benar. Soalnya kalau saya sedang mengalami nasib buruk, ya nasib buruk saya menyanyi. Oh, untuk menghibur hati ya. Bukan. Biar saya tahu, oh ternyata suara saya ini lebih menyedihkan daripada nasib saya. Nah ini kamu lagi kirim ke Spanyol untuk nyanyi terus gimana? Saya mau dikirim ke Spanyol, tentunya semua lagu di dunia saya bisa, saya kuasai. Serius? Serius. Bapak Ibu tinggal memilih satu judul lagu, langsung saya bawakan. Oh, saya bisa dulu. Eh? Bu Susi kita. Bu Susi Bu.
Minta lagu apa Bu? Sebutnya judulnya aja. Judulnya aja. Seluruh dunia bisa. Seluruh dunia. Arab, Cina, Jepang, Inggris. Judulnya aja. Judulnya aja. Bikin lagu apa Bu? Iya. Iya. Country. Nah, cuma itu yang saya nggak bisa. Bisa kan? Jangan hanya country lu. Maaf ya, country lu aja nggak bisa. Oke. Minta lagu ya. Semalam saya ketemu beliau. Kali ini ada lagu. Ya kan? Ya. Soldier of Fortune. Itu juga nggak bisa kayak gitu. Aku jangan bikin malu. Nah, ini suasananya lebaran, lagu-lagu religi dulu lah. Oh boleh ya, silakan. Lagu apa? Karena Ibu Susi ini seorang perempuan, akan saya nyanyikan tentang itu. Wah luar biasa. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ibu nggak ikut KB. Di dunia kamu mengandung melahirkan. Jangan. Mohon maaf. Bu Susi beliau orang Sunda, Pak Kusuma Majan juga orang Sunda. Saya nyanyikan lagu Jawa. Terus kaitannya apa? Sunda. Lagu Sunda. Jangan nonton di belakang. Baking soda. Baking vokal. Ya. Tapi saya nggak bisa bahasa Sunda. Jangan tahu cuma baking vokal. Kurang gitu doang. Kurang. Oh iya. Isu-isu angkong kambing. Kurang. Bawa ke tanah lapang. Kurang. Kening kambing narena. Kurang. Rena tilu kurang. Terima kasih Bu. Lagi. Gampang ya. Isu-isu angkong kambing. Kurang. Bawa ke tanah lapang. Kurang. Kening kambing narena. Kurang. Rena tilu kurang. Kok ketawanya nggak enak ini kok artinya apa artinya? Lu ya biar tahu. Kurang itu oleh saya. Pagi-pagi angkon kambing. Oleh saya Dibawa ke tanah lapang. oleh saya Tapi kambingnya bunting. bukan saya. Wah ini lebih rumuskan. Saya nggak ngerti bahasanya. Ini nggak boleh orang pintu tuh nggak boleh membodohi yang nggak ngerti. Makanya kalau ada kambing mundur, kalau jangan maju. Bisa kan saya diem mau dia mundur terus. Tahu. Kamu dikirim ke Spanyol itu harusnya kan mengenalkan budaya kita. Kita ini tahunnya kan. Budaya nasional ini ke luar negeri. Wah hebat. Makanya lagu-lagu daerah saya kuasai. Nah kalau itu baru hebat. Oh, saya daerah dari Sabang sampai Nganjuk apal. Sabang itu sampai Merauke kalau. Kan saya mampir ke rumah mertua dulu baru ke Nganjuk. Waktu aku pindah ke Merauke sana. Berarti apa semua? Ya jelas lah. Enggak, berarti saya sebutkan provinsinya langsung bisa nyanyi lagu daerah. Oke. Ini dari seluruh Indonesia ini ada. Oke. Sumatera Utara. Sinangga tulo. Sumatera Barat. Ambang lagu ngutarakan Sinangga yang Sekarang hingga satu Jawa Barat. Mano dadali, mano panggangan, orang bangsa Madura. oleh orang Paranan Allah oleh orang Allah Jerega maju Sulawesi Selatan.
punya kebudayaan yang luar biasa ini. Orang Madura kelihatan ya teman-teman. Jadi tanya, Bapak Ibu asalnya dari mana? Oh, efektif lama. Biar cepat efektif. Lema besi kalau terus kalau ada nanti ngambil loh. Ilmiah, yang bedanya minum itu boleh jual etis ya? Minuman bisa membunuh. Kalau orang masuk kita minum bro. Apa? Minum apa? Mari mas, orang Jawa. Oh mari mas, oh Jawa mas. Kita minum apa? Ratindo, Makassar. Udah. Kita minum apa? Ale-ale, Bapuan. Kalau Ambon, bilangnya Ambon. Kita minum apa? Betadin. Kita Ambon beta minumnya betadin. Udah dalam orang minum betadin. Mas betadin dua. Penasaran. Ya ini kita datangkan lagi satu lagi ya. Oh ya. Ini penyanyi sudah walaupun nggak benar. Saya datangkan lagi teman saya ini ilusionis. Magician yang kemarin ikut audisi di Amerika, ya. Betul. Tapi yang di Amerika belum datang, ini yang kita pakai yang di sini saja. Jadi Dedi kok bunder, kita panggil Mas. Nah. Luar biasa. Dedi kok bunder, luar biasa, Mas. Mau kemana jauh-jauh? Ini memang cita-citanya jadi menteri ini Bu. Dari dulu saya tanya cita-citanya jadi menteri, makanya begitu lihat foto presiden langsung mau menghadap. Ampun ya. Cita-cita itu yang realistis. Kalau saya bukan pengen jadi menteri. Saya dulu kan ditanya cita-cita pengen jadi simpel, saya pengen jadi orang kaya. Karena dengan kaya kita bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk orang. Betul. Makanya saya pengen jadi orang kaya, orang sukses, seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Ya. Jadi orang terkaya, mungkin selama ini kita tidak tahu orang terkaya di Indonesia saat ini ternyata bukan hanya di media. Siapa ya? Bukan di televisi, di berita, bukan. Ini orangnya sangat low profile, tak pernah pamer. Siapa ya? Amidi namanya. Amidi. Ini kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan nanti kalau lihat di mana pun di seluruh Indonesia kalau ada iklan dijual tanah ratusan hektar, rumah mewah, mobil mewah, hubungi Kamidi. Itu semua punya Kamidi. Nomor saja beda-beda. Kaya. Tapi hubungi Kamidi semua. Bisa. Dari Kamidi. Coba sama telepon. Coba di telepon pasti nggak ngaku Kamidi. Orang saya Johan, saya selamat, dan terusin Kamidi. Tapi nggak pernah ngaku kalau Kamidi. Kalau apa ya? Kalau saya beda, kalau saya lihat Bapak TNI ini kita saya dulu ingin jadi TNI. Oh tentara. Oh tentara, ngelamar tentara ditolak aja. Apa dulu? Alasannya karena saya katanya bolong usaha. Oh iya dong, tentara itu harus sehat fisik. Saya tidak masuk akal Pak. Tentara kan kalau perang bukan gigit-gigitan. Tapi kalau itu ya ini sesuai dengan sejarah. Jadi orang Madura, kakek sarang Madura. Oh, salah satu pulau di Indonesia yang belum pernah dijajah Belanda, Madura. Jawa pernah, Sriwijaya pernah, Surabaya pernah dijajah Belanda. Madura belum pernah dijajah Belanda. Takut. Kenapa? Bukan karena sore. Terus begitu kapal orang Belanda datang, saya aku timbang sih nggak beli kapal saya. Oh ini ada di Kiko. Berarti untuk mengawasi hal ini bisa dikerahkan saudara-saudara kita dari Madura. Apa yang menangkap ikan langsung dibeli. Iya, karena ini termasuk olahraga. Olahraga ini angkat besi harus dari Madura. Apa? Lo jangan cuma satu kuintal, 1 ton diangkat kalau cocok harganya. Angkat besi namanya. Saya berangkat cari uangnya sudah ada di kamar mandi. Hiasan ada ibu kaget tadi. Begitu hias begini ada di kok ibu kaget ini. Ada ibu tapi siapa masuk di belakang.
Dia Tuhan. Kaget ya. Saya dikira Tuhan. Itu kaget. Dia Tuhan. Dan habis itu ada anak kecil. Ada anak kecil, kaget juga. Ya. Setan. Oh ya, benar. Ini sengaja panggil yang KW Bu ya, karena panggil yang asli mahal. Panggil sekali 100 juta loh, jadi kok bisa? 100 juta panggil sekali 100 juta. Makanya dia tanya sama istrinya. Karena itu. Istrinya panggil, jadi kena 200. Manggil musuh, manggil namanya ya enggak bayar. Jangan dong, Mas Yusben saya dipanggil kemana-mana. Iya. Lo kemarin dipanggil Pak Ganjar untuk isi acara di Gubernuran Jawa Tengah. Oh, hebat. Minggu kemarin baru dipanggil di Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kita doakan minggu depan dipanggil Romo sekarang. Nanti kalau aku mati kamu jangan layak ya. Nah, kamu mati duluan. Sudah jawab berantem. Saya yang layak tak. Tunjukkan kemampuan Anda. Ini Master of Magician. Ya, saya pernah dipanggil satu acara namanya Hitam Putih dan kebetulan waktu itu di tahun 2014 Mas Didi mengundurkan diri dari dunia sulap di house ya. Dan punya Bapak Ibu saya bawa bukunya Mas Dedi siang hari ini. Oh, diberikan ke Anda ya? Berikan ke saya, ini buku rahasia sulap. Tetapi anehnya Bapak dan Ibu, ketika buku ini dibuka, SIM saya tidak ada tulisan itu gambarnya. Sulap, nggak ada tulisan. Namanya rahasia. Iya, iya. Oh iya. Kalau ada tulisan. Kalau ada tulisan jadi bocor aja. Rahasia sudah bocor. Loh, kamu tahu nggak? Gajah itu sembunyi di mana? Hewan gajah yang gede itu sembunyi di mana? Lambung. Kelihatan. Bumbi. Malah buat tontonan. Gimana? Gajah sembunyi di bolong ini. Nggak bisa ngawur. Iya. Saya dari tadi di sini nggak lihat gajah. Nah, dia baru sembunyi. Terus ngomong jadi ketahuan. Iya. Kamu gajah. Buku yang putih ini udah dibuka. Kita dibuka di putih tidak ada tulisan ataupun gambarnya, tapi dengan mantra atau simsol, abra-abra, semarnya Jawanta. Lebu kamar melawan Simba. Seketika ada tulisan atau gambarnya. Bapak dan Ibu boleh bertepuk tangan? Sebentar, hanya mantranya pesulap itu kok mesti sing salabim ya, nggak pernah ada yang lainnya. Iya, nggak mana gitu. Hilang lagi. Bapak mantra ya? Enggak, saya nggak baca apa-apa. Saya buka dulu. Kok bisa begitu ya Pak? Suruh harus dibuka lagi. Dia ada tulisan atau gambarnya. Oh. Kita bisa buka rahasianya. Yang ini. Iya. Kita buka rahasianya. Nggak bisa kan? Takut ketahuan. Ya, biasanya dari kampusnya boleh makan sendok. Ya, Sendok yang lebih gede dari sendok. apa ya? Apa? Jangan banyak malu. Ada khusus masa yang kok kayak gitu. Gede tak? Ya. Iya. Jadi biasa begini, hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran. Oh. Tapi masalahnya sampai punya pikiran nggak sih? Orang yang bilang kalau kekuatan pikiran mau diam, karena dia nggak punya pikiran. Ya boleh hati boleh panas, tapi otak harus tetap dingin. Otak di sini. Hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran, engkau ini akan menjadi bengkok dan bengkok. Simsalabim, abra-abra, bengkok. Ternyata susah. Kalau bisa gimana kak? Sekarang ini cuma ada. Itu ayo lagi nggak bisa tahun depan. Kadang-kadang bisa kadang enggak nih. Ini pasti bulannya tinggi. Makanya yang pasti. Ini kena sakit gula. Ini kalau surat bisa kena gula tapi nggak bisa menghilangkan gulanya ya. Orang ngomong gitu lah. Simsalabim, abra-abra. Jadi boleh bertemu tangan dan mus ketika bengkok. Jadi bengkok dan bengkok. Kok bisa nggak? Timbul pertanyaan, kenapa dia bisa bengkok? Timbul pertanyaan, sudah putus dari sana nggak? Aku soal Ini endong patah ini bisa dapat rumah. buat bikin Avanza. Bercicilan tiap bulan. Luar biasa. Biasanya pesulap juga membawa kartunya ada sebuah 10 jantung hati kalau nggak baca. Iya. Ya akan agak besar supaya yang di belakang bisa melihat ada K
king. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ya. 4 buah king dan 10 jantung hati. Bagaimana cara mainnya Bapak dan Ibu? Caranya gampang seperti ini. Kalau nggak nonton, masukkan 10 di antara king, lalu diambil. Jadilah King. Ketika berubah menjadi 10 jantung hati semua. Boleh bertepuk tangan dan Ibu? Tanpa rekayasa, berubah menjadi 10. Dikembalikan lagi menjadi king. Masukkan king di antaranya. Lalu diambil 10. Seketika berubah menjadi king semua. Boleh bertepuk tangan? kenapa bisa begitu? Bagaimana caranya? Ya. Caranya gampang. Caranya separuh-separuh. Saya yakin dulu Pak Bisben ini mesti punya kartu Indonesia Pintar ya. Kok sekarang jadi pintar main kartu? Enggak. Ini ada artinya. Ketika saya jujur, Bapak dan Ibu semua tertawa. Jadi Iya. intinya bahwa kejujuran membuahkan kebahagiaan. Iya. Jadi kalau semua mau jujur, jangan ada tertawa menikmati kejujuran itu saja. Betul. Diulang ya. Dari king Sudah. Udah ketahuan bohong masih diulang. Kamu nggak tahu dosa ya? Berbohong. Nah, ini tentang ikan. Tadi saya mancing. Tentang ikan. Ini ikannya luar biasa. Lautan dan berjaya. Ini ikan. Anggap aja ikan ya Pak ya. Nah, biasa ikan. Ini ikan yang jenisnya perempuan. Kok bisa? Namanya bakwan. Oh, Bakwan ya, bakwan. ada yang kita nggak mau sendirian itu. Rame. Oh maunya rame-rame. Ini kalau ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Pancing ini. Dia akan seketika melompat di sebelah kiri. Oh, bisa pilih. Bisa ini sangat gampang untuk seorang pesulap buat triknya. Tanpa trik kamera, tanpa rekayasa. Ikan di kanan berubah atau berubah di sebelah kiri. Dia akan berpindah. Simsalabim, abrakadabra berpindah di sebelah kiri. Pindah sebelah kiri. Luar biasa. Kalau itu nggak usah sulap, nggak perlu trik. Anak saya juga bisa kalau cuma motor. Jangan pindah. Jangankan ini ya ini kan. Saya bisa memindah ikan ini dari kanan saya ke kiri saya tanpa memegang. Sangat tidak mungkin. Mungkin Menjadi sebelah kiri saya kiri tanpa dipegang. simsalabim. Nggak menyentuh. Tangan. Itu sama berani. Tidak lagi sebelah kanan. Simsalabim ada dan di sebelah kanan. Yang susah itu pindah di sebelah tengah. Gimana caranya pindah sebelah tengah ya? Bisa loh pindah sebelah tengah. Loh, Iya. loh kok di tengah? Iya. Atau tiga-tiganya pengen dapat ikan? Iya. Kita mancing dengan tangan simsalabim apa dalam jadi dapat ikan semua. Iya. Ini menggambarkan laut kita. Dulu ikannya cuma 1, sekarang 3. Semakin banyak karena Iya. semakin takutnya kan. Wah luar biasa. Kamu bisa-bisa jadi staf ahli menteri loh nanti. Iya. Teman saya kayak saya kan dulu di karantina. Teman saya seangkatan ini sekarang sudah di eselon 2. Wah luar biasa. Alhamdulillah kepala biro. Oh, kepala biro berapa? Biro jodoh. Ya kepala biro eselon 2 ini. Ini saya akan dalam waktu dekat ini akan naik pangkat jadi eselon 3. Itu malah turun eselon 2. Dari 2 ke 3 ya. Itu kalau lantai naik, kalau lantai turun. Kalau eselon 2 naik jadi 1. Baru setelah 1 underground. Kalau dari satu berjuang market, Dia yang ngaco kayak itu. Ekstrim. ada melakukan tong kosong berbunyinya di sana. Iya. Tong kosong. Berbunyinya nih. Lalu kita tutup. Apa yang kosong? Kita potong-potong. Padahal kosong. Kok bisa kosong? Lalu kita tutup. Wih. Kenapa dia bisa berbunyi? Boleh pertanyaan. Karena saya bawa di sini. Ya, jadi kerjanya 1000 orang. Udah ada siapa? Jangan. Itu kan bisa.
Menteri ditipu ini gimana sih? Nah, ini jujur kan? Jujur itu yang ini Ini ya, kita rayakan pertemuan. kamu diabetes loh, jangan minum yang banyak gulanya. Ya. Makan kalau enggak. Ini itu akan jadi segelas air putih Bisa kan? Lebih higienis hanya dengan selembar kali. Wah, ini baru. Ini ada gulanya jadi hilang berarti ya. Hilang dari air tawar. Simsalabim abracadabra jadi segelas air putih. Boleh betul? Wah, hebat ya. Kembalikan merah lagi. Bisa. Kembalikan merah lagi. Bisa. Masukkan plastiknya merah lagi. Ini jadi putih kan? Mau izin lu? Ya, boleh saya siram. Kamu tuh apa? Ya. Wah, Ini kerja model apa? Ini apa ini koran? Ini koran bekas di belakang tadi. Ada koran bekas dari ibu. Saya koran bekas tidak percaya juga koran bekas. Dibikin semacam kantong, lalu dimasukkan air di dalam kertas koran ini. Logikanya, air ini pasti akan tumpah, basah tumpah, rebus. tadi malam. Iya. Ya, tadi malam pernah gagal ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat ternyata di korannya tidak ada. Yang basah. Di mana? Di mana? Dibalik teman. Enggak dibalik korannya. Tumpah. Yang atas taruh bawah. Kalau begini aja. Inilah semua dengan penuh keterbatasan. Oh, iya. Ini loh balik. Balik loh bahasanya bisa. Kok bisa jadi merah? Jadi teh di luar dijadikan putih lagi, jadikan putih. Wah, nggak usah. Ini perlu berdoa ya, berdoa tak sini tak. Perlu berdoa ya. Iya. Kita mau izin Baru ini loh sulapan religius banget. Kita mau izin pada Tuhan supaya tadi. Amin. Amin. Ternyata tidak diizinkan. Oh, berdoa. Oke, dari air ini menjadi segelas air putih. Simsalabim abracadabra. Ya. Bagaimana caranya? Pertanyaan. Caranya akan saya buka kalau kita bertiga dipanggil Bu Susi lagi. Terima kasih. Berarti kalau pengen tahu rasanya harus cepat-cepat undang lagi, Bu. Loh sudah? Sudah. Oh, nggak kok sederhana. Terus mau kemana sini dulu? Belum dipukuli segini banyaknya orang. Motornya sama motor. Ini bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa tertipu, ya beri kesempatan untuk memukul. Tolong jujur kok ya. Oh iya. Terima kasih. Mas Rudy, terima kasih. Luar biasa ini penghibur ya. Ini satu koper aja bisa dapat mobil 2, rumah 2. Bu. Tapi dosanya nggak tahu. Mana-mana nipu orang. Mungkin harta didapat tapi dosa yang kita nggak tahu. Mungkin ini tak saat yang tepat juga untuk kita memberikan kesempatan nanti kepada Bapak Ibu sekalian untuk saling bermaaf-maafan, untuk bermaaf satu dengan yang lain, menghapus kesalahan dan juga saling memaafkan supaya dosa-dosa kita menjadi kembali nol. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan untuk menghibur. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mari kita gali sumur lagi. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.